bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari, marilah mengakui sebelum kita memulai misa ibadat singkat pada sore hari ini dengan menyatakan seruan tobat kita masing-masing bahwa sejatinya kita semua telah berdosa dan supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim, Engkau menghendaki agar kami bertobat dan menjauhkan diri dari kejahatan. Bebaskanlah kami dari sikap sombong dan merasa diri lebih baik daripada orang lain, agar kami mau bekerja sama untuk mewujudkan kebaikan dalam hidup sehari-hari. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Ayub. Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku. Beritahukanlah aku, mengapa engkau berperkara dengan aku. Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan membuang hasil jerih payah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rencana orang fasik? Apakah engkau mempunyai mata banadi? Samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia? Apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia, tahun-tahunmu seperti hari-hari orang laki-laki? Sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan menghasut dosaku. Padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah, dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Tanganmu lah yang membentuk dan membuat aku. Tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalani aku dengan tulang dan urat. Hidup dan kasih setia Kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu dengan menjaga nyawaku.
Tetapi inilah kau sembunyikan di dalam hatimu. Aku tahu bahwa inilah maksudmu. Kalau aku berbuat dosa, maka engkau mengawasi aku, dan engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku. Kalau aku bersalah, celakakan aku, dan kalau aku benar, aku tak akan berani mengangkat kepadaku, karena kenyang dengan penghinaan dan karena melihat kesengsaraanku. Aku akan mengatakan kepada kepalaku, maka seperti singa engkau akan memburu aku, dan menunjukkan kembali kuasamu yang ajaib kepadaku. Engkau akan mengajukan saksi-saksi baru terhadap aku. Engkau memperbesar keragamanmu terhadap aku, dan pasukanmu baru, bahkan bala tentara melawan aku. Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandunganmu? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Maka aku seolah-olah tidak pernah ada. Dari kandungan ibu, aku langsung dibawa ke kubur. Bukankah hari-hari umurku hanya sedikit? Biarkanlah aku supaya aku dapat bergembira sejenak sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap dalam dan kelam pekat. Ke negeri yang gelap gulita, tempat kelam pekat dan kacau balau, di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Jawab seruanku waktu siang dan waktu
Bacaan dari surat Paulus yang pertama kepada jamaat di Korintus. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong. Tidaklah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang-orang yang melakukan hal seperti itu dari tengah-tengah kamu, sebab aku, sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia, yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan daripada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik, tidak tahukah kamu bahwa sedikit lagi menghampiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi yang kuburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepadamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-sekali makan bersama-sama. Demikian wewenang. Apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepadanya, Bapa,
berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagian itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo penonton di sana, apa kabar semuanya, dan shalom dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sedikit sharing ya dari beberapa pengalaman pribadi saya dan pandangan saya terhadap apa sih ya sebenarnya ya, di kehidupan ini lah ya. Namun tentunya berkaitan dengan sabda-sabda dan juga bacaan ya yang sudah dibawakan sebelumnya. Nah, berbicara mengenai kebinasaan ya. Kebinasaan sendiri itu menurut saya adalah bagaimana sih ya akhir dari ya seluruh manusia. Itu ya tentunya adalah mati ya. Kebinasaan namun juga bisa diartikan sebagai mungkin kecerobohan ya. Sebagaimana memang manusia dari awalnya sudah jatuh ke dalam dosa, terjerumus ke dalam dosa dari pengalaman di Taman Eden ya yang digoda oleh iblis. Dari situ manusia sudah jatuh. Nah, itu kenapa pula tentunya Tuhan datang kan untuk menyelamatkan manusia dari
cobaan dan juga api neraka, siksaan semuanya. Nah, namun kerap saya juga sering berpikir ya bahwa di kehidupan ini banyak sekali rasa ketidaksyukuran yang saya punya. Misal dari sekian ya hari yang Tuhan berikan, dari ya anggap saja deh ya hal yang sesimpel dari memiliki orang tua, mempunyai rumah, mempunyai teman-teman, ya kan? Namun bila tiba-tiba misal ada satu permohonan saya yang tidak dikabulkan, maka saya langsung ya ibaratnya marah-marah gitu kan. Padahal Tuhan sudah begitu banyaknya mengasihi saya, begitu banyak anugerah dan juga rahmat. Nah, disinilah saya melihat bahwa untuk diri saya sendiri memang kerap melihat dari sisi kenegatifan. Saya kira saya juga sebelumnya memang sudah berkata dan bertanya kepada orang tua, dan ya mungkin itu memang kodrat manusia. Contohnya apa? Dulu sewaktu mama saya, ini jadi cerita gabungan juga ya. Dulu sewaktu mama saya dia di sekolah bangku SMA, dia cukup berprestasi ya, cukup ada kejuaraan, menang ya kan. Nah, dan nilainya cukup tinggi kan. Namun suatu saat dia pernah setahun itu kayak jeblok gitu loh ya, karena ada masalah di keluarganya, karena kan memang waktu itu sebenarnya belum sejahtera ya, jadi tentunya banyak konflik. Nah, dan karena adanya si jeblok itu, dia langsung dicap sekolah sebagai apa? Sebagai seseorang yang cupu lah ya ibaratnya, kayak gimana sih kok bisa tiba-tiba gini dan segala macam. Padahal sudah mungkin bisa dibilang 5 tahun berturut-turut menjadi siswa yang berprestasi. Nah, di sini makanya dia bisa bilang manusia kerap melihat dari sisi kenegatifan. Dari beribu ya, dari banyak sekian nilai yang dia dapat, ya ibaratnya sangat bagus. Namun ketika ada sisi turun sedikit, maka langsung penuh dengan cacian. Nah, di sini juga cukup fatal akibatnya. Karena bila seseorang bisa, ya anggaplah bisa menjadi frustrasi ya, dan bisa terjerumus kepada hal cabul. Nah, yang untungnya tapi orang tua saya saat itu masih bisa memanage ya, jadi ya masih aman lah ya. Karena kalau terjerumus ke dalam hal cabul itu tentunya tidak baik ya teman-teman sekalian ya, terlebih misal dari narkoba ya kan, lalu menuju ke pergaulan bebas ya kan, menjadi semakin jauh dari Tuhan, ibarat menjadi ragi yang kotor. Nah, kalau dari pengalaman saya sendiri, saya sebenarnya bahkan mungkin sebulan lalu ya, beberapa bulan yang lalu saya itu sering ya kayak merasa jauh dari Tuhan, dan ini memang kisah nyata. Karena entah mungkin dari hal yang sesimpel, saya selalu ke gereja tapi mungkin tidak memaknainya. Dan memang kadang dari suara hati itu selalu ada panggilan. Bukan panggilan untuk menjadi romo, tapi panggilan untuk kayak Tuhan itu sebenarnya ingin dekat loh. Tapi aku tahu kayak aku dan dia mungkin masih jauh gitu ya. Ada semacam gap, ada semacam jarak di antara saya dan juga Tuhan. Nah, sekitar hal yang sering saya lakukan adalah bermeditasi, dan biasanya saya juga membaca ayat ataupun ya semacam refleksi diri ya. Namun itu harus sendiri ya, dan biasa di kamar. Dan memang benar saja teman-teman bahwa hasilnya apa? Tangisan yang penuh dengan makna. Karena memang terasa sekali ya hubungan intim dengan Tuhan ketika memang saya memaknainya secara mendalam. Dan itulah kenapa saya yakin sekotor apapun diri saya, separah apapun saya, bila saya memang mempunyai kemauan ya untuk berubah dan mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan pasti akan selalu menjamah dan ya ibaratnya menerima ya menjadi ragi yang baru kan, ibarat kata domba yang tersesat dan anak yang hilang, yang diceritakan oleh bacaan tadi ya, perumpamaan ya, oleh kedua anak dan seorang bapak, dan satu anak tersesat berfoya-foya, namun ketika kembali bapak itu tetap menerimanya. Karena kenapa? Ia tidak melihat dari sisi negatif ya kan. Kalau dari negatif mah pasti langsung dibuang. Namun dia melihat apa? Yang seperti dikatakan, ia mati dan hidup kembali. Ia melihat dari sisi terangnya, sisi positif, bahwa sejatinya anaknya pun itu masih memiliki keinginan untuk kembali kepadanya, kembali ke jalan yang benar. Dan itu yang saya yakin yang Tuhan pasti juga mau untuk semua hamba-hambanya, untuk saya juga sendiri. Nah, disinilah Tuhan juga pastinya selalu mengampuni semua yang berpaling kepadanya, namun dengan satu syarat, apa? Yaitu iman. Nah, kenapa iman ini penting? Ya karena
Iman ini sebenarnya cukup kompleks ya, tidak bisa kayak didefinisikan secara literal, karena iman ini adalah hubungan yang dibangun ya dari waktu ke waktu, semacam proses ya, di mana hambanya mungkin taat, sering berdoa, dan tulus memang melakukan segala aktivitasnya, beribadat, ya kan, sehingga koneksi dengan Tuhan pun semakin intim maupun erat. Nah, di sini saya ada satu ayat ya dari Ibrani 11 ayat 6 yang berbunyi seperti ini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan dengan ketulusan dan dengan iman, Allah pasti akan selalu menerima hambanya. Bila teman-teman mungkin pernah mendengar ini ya, satu tetes dari seseorang, mungkin seorang pembunuh, seorang pelacur, satu tetes mata itu bagaikan lautan ya. Karena Tuhan sangat-sangat ingin melihat hal itu, ketulusan hati yang begitu mendalam. Nah, di sini teman-teman, saya juga mempunyai doa ya. Mungkin untuk saya juga ya, yang tentunya saya tidak juga dekat banget dengan Tuhan, namun saya berusaha semaksimal mungkin untuk menjalin hubungan yang baik. Ya, hubungan yang baik bukan manusia antar manusia ya, misal menjaga hati, perasaan, bukan, tapi hubungan yang baik dengan Tuhan menurut saya sendiri adalah bagaimana saya bisa tetap berada di jalannya ya, merasionalisasikan pikiran saya ya agar tidak tersesat tentunya, dan dengan bimbingan Roh Kudus. Nah, dengan begitu marilah kita berdoa dengan doa singkat yang sudah disiapkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, aku tahu jika hari-hari ini aku merasa tak lagi percaya. Aku merasa jika Engkau begitu jauh, teramat jauh. Aku tahu kalau akulah yang sedang menjauh Tuhan, dan khususnya pada hari ini, aku mau bisa mendengar dan merasakan-Mu. Roh Kudus, tolong aku untuk bisa kembali mengalami penerimaan dan juga karunia-Mu, kasih Tuhan. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang senantiasa mendengarkan doa yang dipanjatkan dengan rendah hati. Bagi Paus dan Uskup kita, semoga Allah Bapa mencurahi seluruh rahmat-Nya kepada Bapak Paus Fransiskus dan Uskup Ignatius Surario, agar pelayanan serta kelulusannya senantiasa berubah dan dilindungi oleh Allah selama-lamanya. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi sekolah kita, semoga Allah Bapa mencerahkan seluruh karunia-Nya terhadap satu kesatuan St. John Catholic School. Baik guru maupun siswa-siswi, semangat kerukunannya dalam Kristus Putranya, agar selalu sekat dalam gerak dan tindakannya. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para orang tua dalam keluarganya, semoga Bapa membimbing para orang tua agar berhasil memajukan kerukunan dan persatuan sehingga mampu membahagiakan semua anggota. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang ditahan dan tidak ditawan, semoga Allah Bapa memberikan ketabahan hati mereka yang ditahan atau ditawan, agar jangan sampai putus asa, melainkan yakin bahwa kita berusaha supaya mereka mendapatkan kesempatan hidup lagi. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita semua di sini, semoga Allah Bapa menerangi kita agar lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan perorangan. Kita masing-masing, marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Sekarang marilah kita panjatkan intensi pribadi dengan hening sejenak. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau yang menghendaki agar kami selalu bertobat dan dengan demikian menempuh jalan menuju kebahagiaan. Berilah kami kesediaan untuk meneladan kerendahan hati Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan bertahta sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi,
maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari yang segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan begitu perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betul